Shalom, selamat datang di kelas belajar Kitab Wahyu bersama saya Budiman. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas interpretasi tentang 4 sangkakala. Nah, saya akan ulangi sebentar. Sangkakala pertama terjadi pada waktu Perang Dunia Pertama. Sangkakala kedua adalah interpretasi tentang Perang Dunia Kedua. Sangkakala ketiga mengenai bencana Chernobyl. Dan yang keempat, runtuhnya Uni Soviet, Pakta Warsawa, dan negara-negara sosialis satelit Uni Soviet karena semuanya dipukul Tuhan. Nah, saat ini kita akan lanjutkan lagi dengan 3 sangkakala terakhir, dan sayangnya semuanya berisi tentang 3 perang. Kita mulai dengan sangkakala yang kelima. Dalam sangkakala yang kelima, Yohanes menceritakan agak sedikit panjang dan terperinci. Secara singkat, isi sangkakala kelima ini memiliki 3 petunjuk penting. Yang pertama, adanya bintang jatuh yang berarti ledakan besar, menimbulkan tanur api besar, dan menyebabkan kegelapan pada siang hari akibat asap pekat tersebut. Ayat yang pertama, pasal 9, Kitab Wahyu. Yang kedua, Wahyu pasal 9 ayat 2-10 bercerita tentang belalang. Petunjuk yang ketiga, nama pemimpinnya adalah Abaddon atau Apollyon. Wahyu pasal 9 ayat yang ke-11. Nah, secara singkat, Irving Baxter menginterpretasikan sangkakala yang kelima ini sebagai perang Kuwait yang terjadi dari tahun 1990 sampai 1991. Pada bulan Agustus 1990, Saddam Hussein mencaplok dan mengklaim Kuwait, negara kecil yang kaya minyak, sebagai salah satu provinsi Irak. Dan walaupun PBB sudah memperingatkan pihak Irak untuk mundur melalui berbagai pembicaraan damai, namun segala upaya tersebut selalu gagal. Sampai akhirnya pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat mengultimatum Irak untuk segera keluar dari Kuwait. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Irak tetap tidak mau angkat kaki. Sehingga pada bulan Januari 1991 dimulailah sebuah operasi militer bersandi Operation Desert Storm yang dimulai dengan dikerahkannya beberapa helikopter Apache yang terbang rendah supaya tidak terdeteksi radar Irak dan dengan mudah menghancurkan semua radar Irak di Kuwait. Helikopter Apache 64D adalah pendekatan yang paling sempurna tentang si belalang yang dilihat Yohanes dalam Wahyu pasal 9 ayat 2-10. Petunjuk pertama, cara terbang helikopter itu mirip belalang yang melompat dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa take off atau landing seperti pesawat terbang pada umumnya. Petunjuk yang kedua adalah selain bentuknya mirip kepala manusia, juga ekornya seperti rambut perempuan yang dikepang tunggal. Petunjuk ketiga, di atas baling-baling helikopter Apache 64D ini biasanya terdapat radar mirip topi atau mahkota yang sebenarnya adalah TADS, Targeting and Detonating System, sistem pentargetan dan detonasi. TADS adalah peralatan yang dapat mengendalikan laju dan arah roket Hellfire ke sasaran ke segala arah secara senyap atau mendadak, mirip serangan kalajengking. Helikopter ini bisa dijalankan dalam berbagai kondisi, termasuk di malam hari. Clue keempat, peluru yang digunakan berkaliber 30 mm dan roket Hellfire berkaliber 70 mm. Roket-roket ini biasanya dimasukkan ke dalam tabung berlubang yang dikatakan oleh Yohanes sebagai mulut. Dan kedua amunisi ini mirip dengan gambaran gigi singa. Jadi kedua peluru ini mirip dengan gigi singa. Helikopter ini sangat berperan penting dalam operasi militer di Kuwait dan menjadi salah satu kunci kemenangan pasukan sekutu dalam perang Teluk tersebut. Butuh waktu sebulan lebih untuk mengalahkan pasukan Irak. Dan ketika ia menyadari kekalahannya,
Saddam Hussein memerintahkan pasukannya untuk membom semua pompa minyak Kuwait. Ada sekitar 600-an pompa minyak Kuwait yang sengaja dibakar dan menyemburkan jutaan ton minyak. Sebagian minyak keluar ke padang gurun dan terbakar membentuk danau berapi. Ini mirip gambaran neraka. Dan sebagian lagi terbakar di udara setinggi puluhan meter dan menghasilkan asap hitam yang sangat pekat dan berbau belerang. Karena pekatnya, maka sinar matahari tidak bisa menembus asap hitam tersebut dan menyebabkan Kuwait di siang hari menjadi gelap seperti malam hari selama berbulan-bulan. In retaliation for the coalition's continuous aerial bombardment, Saddam Hussein unleashed a new kind of destruction. He ordered the Iraqi army to blow up the oil fields of Kuwait. It created scenes of apocalyptic devastation. It looks like what I envisioned hell would look like. The country of Kuwait is burning. Hundreds of wells were blown up, sending a wall of flame and smoke thousands of feet into the air. Pipelines were ruptured, storage tanks exploded, and huge lakes of oil pooled in the desert sand. Choking black clouds filled the air, and day turned to night as the smoke blocked out the sun. Petunjuk ketiga yang tidak kalah kuat adalah nama pemimpin jahat dalam Wahyu pasal 9 ayat 11, yaitu Apollyon atau Abaddon, yang artinya perusak atau The Destroyer. Nah, bukan kebetulan kalau nama Saddam sebenarnya berarti one who persecute atau persekutor, atau biang kerok, keras kepala, dan pembuli. Nama Saddam diberikan ibunya untuk mengenang berbagai peristiwa pahit pada saat mengandung. Jadi ketika Saddam masih dalam kandungan, ibunya mengalami 3 peristiwa menyedihkan. Yang pertama, ia kehilangan suaminya yang adalah seorang gembala dan hilang begitu saja tanpa diketahui jejak atau nasibnya. Nah, kesedihan yang kedua, ibu Saddam ini adalah kematian kakak Saddam yang berusia 10 tahun akibat kanker. Dan selama hamil Saddam ini, sang ibu mengalami banyak kesakitan yang luar biasa, sehingga ketika anak itu lahir, ibunya memberi nama Saddam yang artinya penyiksa. Paling tidak, Saddam sudah menyiksa ibunya. Dan tidak hanya itu saja rupanya, selama kepemimpinan Saddam Hussein, Irak mengalami kebangkrutan akibat perang 10 tahun dengan Iran. Dan untuk memulihkan ekonomi negaranya, Saddam Hussein nekat mencaplok Kuwait dan meletuslah Perang Teluk yang pertama. Saddam Hussein sendiri akhirnya ditangkap oleh pasukan Amerika dan ia dihukum mati oleh pengadilan Irak atas tuduhan pembunuhan umat muslim Syiah, perang Irak-Iran, dan perang Kuwait, serta tuduhan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Sangkakala ke-6, Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa, pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka.
Secara tersurat, sangkakala ke-6 berbicara tentang perang yang sangat besar, sangat masif skalanya, karena melibatkan 200 juta tentara, serta paling mematikan karena menewaskan sepertiga penduduk dunia. Dikatakan perang ini diawali dengan dilepaskannya 4 malaikat. Ini bukan malaikat yang baik tetapi malaikat yang jahat di sekitar sungai Efrat. Saat ini paling tidak ada 5 negara yang berada di sekitar sungai Efrat, yaitu Turki, Suriah, Irak, Iran, dan Kuwait. Mungkinkah yang dimaksudkan Yohanes di sini adalah Perang Dunia Ketiga? Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda, tetapi kalau kita bicara secara logika, kemungkinan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga itu sangat besar sekali. Perang yang melibatkan 200 juta tentara dan jumlah kematian sampai 30% penduduk dunia masih sangat mungkin terjadi. Diketahui jumlah senjata nuklir di seluruh dunia sedikitnya ada 20.000 unit dan 90% dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Kematian 30% penduduk Hiroshima dan Nagasaki akibat bom atom juga memberikan bukti kuat bahwa rudal nuklir mampu membinasakan sepertiga penduduk dunia. Ditambah lagi kenyataan bahwa penduduk dunia semakin lari semakin banyak. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia bisa mencapai 9 miliar jiwa. Jumlah penduduk sebesar itu potensial akan memunculkan berbagai masalah, misalnya rebutan tanah, makanan, air bersih, dan energi termasuk dalamnya barang tambang. Dan ini bisa memicu terjadinya kejahatan, penipuan, materialisme, percabulan, dan masalah-masalah sosial lainnya, termasuk perang dunia. Perang sangkakala ke-6 akan menjadi takdir yang maha kuasa dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jika hal ini benar-benar terjadi, apa persiapan kita menghadapi skenario terburuk tersebut? Sambil kita bertanya kepada Tuhan, persiapan apa yang mesti kita lakukan, mari kita analisa dulu mengapa Tuhan mengizinkan akan adanya perang sangkakala ke-6 ini. Apa tujuannya? Apa pesan firman Tuhan mengenai sangkakala ini? Nah, di dalam Wahyu pasal 9 ayat 20-21 dikatakan begini, tetapi orang lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi intinya sebenarnya perang sangkakala ke-6 ini ditujukan sebagai peringatan atau wake up call kepada kita semua yang hidup zaman sekarang ini untuk konsisten hidup dalam firman Tuhan, menjauhi segala bentuk kejahatan, menjauhi penyembahan berhala, materialisme, percabulan, sihir, dan pencurian, dan makin mempersiapkan mental kita untuk senantiasa dekat dan berlindung dalam naungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi kita tahu kalau perang dunia pun akan terjadi, maka kita tahu tempat di mana kita harus berlindung, yaitu di dalam nama Tuhan. Sangkakala ke-7. Sangkakala ke-6 adalah wake up call terakhir sebelum sangkakala ke-7 dibunyikan. Sangkakala ke-7 bisa ditafsirkan sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mengapa demikian? Beberapa petunjuk dalam Wahyu pasal 11 bisa kita berikan sebagai berikut. Yang pertama, Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja
sampai selama-lamanya. Tuhan pada saat sangkakala ketujuh dibunyikan akan mengambil pemerintahan sebagai raja, dan dia akan membunuh Thanos serta Thanos Army dengan gempa bumi dan hujan es besar, seperti dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Setelah Perang Dunia Ketiga terakhir, dunia akan hidup dalam fase damai, seperti setelah Perang Dunia Pertama maupun setelah Perang Dunia Kedua. Maka setelah Perang Dunia Ketiga pun, tatanan kehidupan dunia akan berubah. Setelah Perang Dunia Ketiga berakhir, maka akan muncul 10 tanduk atau kerajaan 10 tanduk yang akan menguasai dunia. Munculnya kerajaan 10 tanduk ini sudah dinyatakan Tuhan dalam mimpi Nebukadnezar dan Daniel. Kerajaan 10 tanduk ini menjadi cikal bakal munculnya si Thanos. Ketika materai keempat dibuka, si Thanos atau si Antikris ini akan muncul sebelum Yesus datang, tepatnya 42 bulan sebelum Yesus datang kedua kalinya. Tidak seperti 6 sangkakala yang ditulis secara singkat oleh Yohanes, maka di sangkakala terakhir ini Yohanes banyak bercerita tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian penting seputar sangkakala ketujuh, mulai dari masa aniaya 42 bulan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada tokoh dua saksi Tuhan di sini, yaitu dua nabi Tuhan yang dipakai pada masa aniaya besar, orang-orang yang tinggal di ruang suci dan ruang maha suci, serta perempuan hamil yang dapat diinterpretasikan sebagai orang-orang yang selamat dari aniaya besar tersebut. Lalu ada naga merah, si iblis, tanda binatang 666, binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari bumi, lalu ada gempa bumi dan hujan es sebesar karung beras atau karung terigu. Dan yang paling penting pasal 14 bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus di Bukit Sion bersama 144.000 orang pilihannya. Jadi inilah clue-clue yang bisa kita sampaikan bahwa sangkakala ketujuh ini terjadi pada saat the second coming. Dan ketika sangkakala ketujuh ini dibunyikan, yang terjadi adalah gempa bumi yang dahsyat di atas 10 skala Richter, lalu hujan es dan menghancurkan kota Babel, ibu kota Antikris, dan membunuh semua orang yang memakai tanda binatang 666, termasuk yang dibunuh di perang Armageddon. Sangkakala ketujuh ini akan terjadi bersamaan dengan materai ke-6, yaitu sama-sama pada saat the second coming tiba. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda atau pendapat Anda ke email belajarkitabwahyu@gmail.com. Jika ada pertanyaan yang menarik, saya akan menjawabnya melalui video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.